Oke, Sudah ya? Baik, sudah. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Dengan saya Fitria. Sore ini di tengah-tengah kita ada seseorang yang sudah memiliki banyak pengalaman ya. Sudah ikutin banyak pelatihan, sudah ikutin banyak challenge, dan aktif juga di Rumble Public Speaking ya mungkin ya Mbak. Di tengah-tengah kita ada Mbak Prisdayani Syam. Assalamualaikum Mbak Prisdayani Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilnya Makasih apa? Mbak Ipri. Boleh Prisdayani atau panggil. Biasanya dipanggil Fris aja. oke, Fris, bukan Ya, beku ya? bukan. Bukan beku. Tapi lebih FRIS. lebih mudah inget ya kalau ada kata bekunya. Iya, betul, Mbak Fris. Oke. Baik, Mbak Fris. Iya. Hmm? em, berasal dari Ibu Profesional Regional Bekasi ya, Mbak? Ya, betul sekali. Aku dari Regional IP Bekasi dan Hmm. aku aktif di Rumbel Literasi. Oh, Karena bukan buka Mbak PSBC lah. Iya, karena Bekasi belum ada nih PSBC-nya. Mungkin, nanti akan ada ya segera menyusul seperti di Bogor. Ya, Mbak. Tunggu, mungkin bisa collab nanti ya, Mbak. Amin 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 amin. Mudah-mudahan nanti buat, para ini ya, anggota-anggota PSBC-nya. Kalau aku masih Iya. aktif untuk tahun ini aku aktif di Rumbel Literasi sebagai PJ-nya dan tahun Hmm. ini insya Allah seleh dan Nah, tahun depan aku belum tahu ya akan bagaimana, cuma yang jelas aku mau menyelesaikan tahun ini dulu dan sekarang lagi aktif menjadi apa ya, pelayar ya, pelayar, shipper di kabin, PSBC, oke. gitu. Sama, kita sama-sama sesama shipper ya, Mbak. Kalau di Iya kabin video gitu. betul, beda Baik Mbak, kabin aja. beda kabin aja ya bener beda kamar. Baik Mbak, dengar-dengar dari informan yang di sebelah, Mbak Frisda, Mbak Frisda ini eh, kecemplung di dunia voice over sudah lama ya Mbak? Bisa diceritakan? Oke, kalau sudah lama, tidak terlalu lama juga sih Mbak Fitri atau Mbak Ipit nih manggilnya nih? Ikut, ikut Oh aja. Mbak Ipit, oke. Ya, kalau untuk lama sih belum ya. Jadi baru benar-benar serius kecemplungnya, benar-benar serius serius kecemplung ya. Dalam artian, apa namanya, berusaha untuk berenang supaya tidak tenggelam, itu baru tahun ini sih Mbak. Jadi kalau Hmm. ibaratnya kayak apa ya, eee, di tahun ini aku baru menemukan wadah, lalu media, lalu apa ya namanya, eee, link dan masih apa namanya tuh, pendukung-pendukung untuk bisa benar-benar, serius dan fokus di dunia suara ini gitu. Sebenarnya sih udah dari dulu tertarik di bidang suara karena dulu sekali waktu sebelum menikah dan sebelum seperti ini, aku memang tertarik di broadcasting gitu. Cuma memang kuliahnya agak melenceng, dibilang melenceng juga enggak ya. Aku ambil kuliah public relation, jadi ya sedikit-sedikit, Ah, mirip-mirip lah, tapi apa hmm. namanya, lebih ke public speaking ya, seperti itu. Hmm. Jadi kalau untuk dunia suaranya sih baru mulai tahun ini nih, baru mulai gitu. Oke Mbak. Kenapa voice over Mbak? Kenapa memilih dunia suara ini? Kalau kenapa memilih dunia suara ini luas ya Mbak Ipit, dan tidak terpaku hanya satu profesi saja. Di dalam dunia suara ini profesinya ternyata banyak. Mmm, Akhirnya saya tahu setelah mengikuti beberapa kelas pelatihan voice over dan di sana mentor-mentornya memberitahukan kalau voice talent itu, profesinya banyak loh, nggak cuma satu gitu. Bisa di TV, bisa di YouTube channel, bisa di sosial media bahkan seperti di Facebook, Instagram, TikTok dan masih banyak lagi ya. Dan selain itu juga,
ada juga platform-platform seperti audiobook, audio drama, atau mungkin menjadi podcaster, YouTuber, itu banyak banget ya. Jadi, dunia voice over itu banyak dan bisa dipilah-pilah nih mana yang pas menurut saya pribadi gitu, yang menurut saya ini pas nih saya lakukan, saya banget dan insya Allah aman, seperti itu. Dalam Pas artian dengan tidak karakter pas ya, dengan karakter dan tidak menyimpang, dengan syariat yang saya yakini gitu. dengan izin suami ya. Betul, dan Paling juga ridho suami dan, itu dia makanya kenapa baru seriusnya sekarang karena dulu itu aku nggak tahu tuh medianya kemana harus kemana dan ternyata kata Allah baru sekarang ini nih kesempatannya terbuka gitu. Bener-bener iya. apa namanya, pintunya tuh banyak, oh ke sini oh ke sini oh ke sini, Mhm. dan semakin terbuka karena diberi izin sama suami. Itu juga setelah melalui proses diskusi yang panjang, yang ada banyak pakemnya, nggak boleh gini, nggak boleh itu, nggak boleh itu. Iya Karena iya memang iya iya iya. ya, karena menyesuaikan dengan diri saya yang seperti ini saat ini, tidak boleh sembarangan juga, khawatir nanti malah jadi, apa namanya, apa ya, Fitnah kali karena ya, kenapa? khawatir jadi fitnah kali ya, Mbak, ya? Iya, khawatir satu jadi fitnah, lalu nantinya banyak, orang-orang yang berpikir, "Oh dia aja, boleh tuh," gitu, khawatirnya seperti Mmm, itu. Itu yang masih saya iya jaga betul. sih, masih saya jaga pelan-pelan dan Mmm, apa namanya, semoga makin dikasih tahu nih jalannya yang mana gitu. iya, mhm. Yes, jadi sekarang sebenarnya algoritma semesta sedang menunjukkannya ya, menunjukkan keajaibannya kepada Mbak Prisda ya, Iya sampai berada betul, di titik ini gitu. betul betul betul. Kalau pengalaman voice over sendiri Mbak, sudah, ke mana saja, challenge-nya Oh. menang apa aja dan pelatihan apa nih Mbak? Kita mau tahu. Kalau pengalamannya sih belum banyak karena aku baru mulai bergabung ya. Kalau dulu-dulu itu hanya sekedar mengisi suara untuk, iklan jualan aku pribadi gitu. Jadi seneng seneng jualan juga, cuma ya jualannya ya gitu aja, jualan-jualan santai, lalu bikin iklannya, lalu isi suara dengan suara aku sendiri. Lalu mulai serius sekarang ini, coba ikut voice over challenge dan sempat, berhasil menjadi salah satu peserta Voice Batch 3 di Jakarta, waktu itu Voice Tutur. Cuma qadarullah tidak sampai selesai waktu itu. Sebenarnya pelatihannya ada 4 hari, cuma qadarullah saya tidak bisa ikut sampai selesai karena suami sakit. Jadi ya tidak bisa Mmm, memaksakan dong. betul betul betul. Gitu, karena, walau bagaimanapun, tetap keluarga prioritas pertama, Betul betul. gitu. Voice to Survey itu, kelasnya Mbak Tisa ya yang Double and Writer bukan? Beda lagi? Kalau itu bukan kelas sih, Mbak, jadi itu programnya Oh programnya Kemenparekraf, oh, ya dia bekerja sama dengan Double and Writer. Nah, mmm, mentornya ada Kak Tisa Julianti, ada Kak Ian Sabaini, dan suaminya Kak Tisa mmm, itu ada Kak Agus sebagai produsernya, seperti oh jadi itu. emang program kerjasama ya dari pemerintah Mhm. juga nih? Betul, Bagus. dan ini udah waktu itu aku yang ikut yang batch 3, batch satunya itu, di Tangerang atau di Bogor ya, saya lupa. Jadi batch 1, batch 2 itu dimulai di Tangerang dan Bogor, lalu batch 3-nya di Jakarta, batch 4 itu terakhir di Bandung kemarin. Nggak tahu nih nanti batch 5 adanya di mana nih, mungkin di, Bogor mungkin nanti? Wow wow, mudah-mudahan. Balik lagi ke Menarik Bogor, nih. biar bisa Iya ikutan ya, iya. Mbak. Amin 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 amin. Berarti udah Mhm. banyak banget ya, Mbak, ilmu yang didapat gitu. Maksudnya, sebenarnya apa aja sih yang perlu diperhatikan oleh voice over, eee, ketika melakukan proses sulih suara itu, Mbak? Mmm, baik. Kalau ilmu sih masih dibilang banyak belum ya, Mbak, karena aku masih masih terus mencoba mencari tahu ilmu basic-nya terutama karena, Mmm. para mentor itu bilang paling tidak jika kamu tertarik sebagai voice over, jangan langsung menisbatkan bukan menisbatkan, apa ya, jangan langsung Menjadi
apa ya? menjudge, apa ya bahasanya yang pas ya? Iya, Jika kamu menjudge, melabeli dirimu melebeli. sebagai voice over talent, tapi kamu tidak punya ilmu basic, dari voice over, kalau bisa jangan deh, gitu. Iya. Heeh, jadi apa Tanggung namanya, jawabannya berat juga ya. berat. Kan orang Karena yang minta tolong juga ternyata nggak punya ilmunya kan ya. iya, betul. Karena apa namanya, ternyata ya itulah seperti di agama kita juga kan, di agama Islam, ilmu dulu gitu kan, ada adab lalu ilmu gitu ya. Nah, jadi Mhm. kalau misalnya kita, tidak berilmu lalu kita mengaku-ngaku sebagai voice over talent, tapi ternyata setelah diminta tidak bisa, ya itu akan merusak nama voice over talent yang lain nantinya seperti itu. Jadi, eee, kalau kita mau berkecimpung di dunia voice over, pastinya kita harus mencari ilmunya dulu nih. Paling tidak ilmu dasarnya apa sih? Voice over itu apa? Lalu profesinya apa saja? Lalu, teknik-teknik dasar yang diperlukan itu apa saja? Seperti itu. Salah satunya untuk teknik dasarnya itu seperti latihan pernafasan, terus vocalizing, seperti apa tuh, Mhm. A, I, U, E, O. Nah itu latihan dasar ya, latihan dasar, Iya. setiap voice talent, apalagi yang pemula, yang baru Mmm. mulai itu harus setiap hari kalau kata mentornya. Latihan Intonasi pernafasan, juga ya? betul, Intonasi betul, juga ya? iya, Intonasi. latihan intonasi, emphasizing, membaca dengan berbagai tone suara, dengan berbagai intonasi itu harus paling tidak sehari itu harus ada, gitu. Mmm. Jadi nggak bisa, tiba-tiba, langsung voice over gitu kan, tidak seperti itu juga gitu. Makanya kenapa saya banyak mengikuti voice over challenge, karena lewat voice over challenge itu saya bisa tahu jenis-jenis skrip apa saja, lalu dicocokkan dengan karakter yang saya punya, dan saya Mmm. mencoba teknik dasar yang sudah didapatkan dari beberapa kelas, lalu Mhm. dipraktekkan seperti itu. Walaupun memang belum banyak, belum banyak menang karena kalau kata mentor, "Nggak apa-apa, nggak menang challenge, yang penting kamu sudah latihan." Karena nanti orang yang menang challenge itu belum tentu juga nanti dia dapat klien, katanya seperti itu. Iya, Jadi buat betul. jadi buat teman-teman yang memang mau serius menjadi seorang voice over, nggak usah takut, "Aduh, oh dia suaranya bagus, aku begini cempreng," atau misalnya suara aku terlalu rendah, atau suara aku terlalu tinggi, atau banyak hal lainnya ya gitu. Jadi, jangan berkecil hati, yang penting kita cari dulu ilmunya nih, kita cari ilmunya dari mentor-mentor yang memang sudah profesional, lalu kita praktekkan dan terus berusaha sih gitu. Karena banyak juga teman-teman yang sevisi misi ya, yang seperjuangan, mereka tidak lolos challenge dari salah satu klien. Jadi klien ceritanya seperti ini, klien itu membuat challenge, lalu, Mhm. dia tidak menang, tapi dia justru dipanggil sama klien ini untuk mengisi suara iklan si klien ini, Wah, gitu. karena subjektif ya, apa, Iya, nggak bisa bagus itu tidak bisa dipandang oleh satu orang aja ya. Berarti betul, luas, iya luas ya, maksudnya betul orang betul. yang menilai itu belum ya orang yang lain menilai bagus belum tentu, yang lain menilai itu bagus gitu ya, Mbak, Iya, ya? betul Mbak Ipit, betul banget. Nah Jadi itu emang dia, harus pede nih, dasar aku kan cempreng kan nih, aku tuh harus mmm. pede berarti ya. Harus, karena Harus suara gitu. suara cempreng pun juga itu bisa diasah Mbak Ipit gitu loh. Jadi Iya. apa namanya, kenapa saya ikut kelas, kenapa, saya apa namanya, banyak banyak mengikuti kelas, walaupun yang gratis tuh banyak loh. Kadang suka mentor-mentor itu suka bikin live Instagram, dan isinya tuh, ngasih tahu teknik-teknik dasar voice over atau ada, di YouTube mereka juga kadang mereka suka share teknik-teknik voice over atau bagaimana cara voice over yang baik dan benar gitu. Nah, kalau tidak mengikuti kelas-kelas yang diajar oleh mentor profesional, awalnya untuk saya pribadi ya Mbak Ipit, itu yang tertanam di kepala saya adalah seorang voice over talent itu suaranya harus grande, harus, Mmm. golden banget, harus bulet, kayak suara-suara penyiar gitu. Kayak misalnya Iya.
Heeh, kayak misalnya apa ya, "Selamat malam, jumpa lagi di Nah, Awas," yang kayak nah, gitu kan. Nah itu yang ada di kepala saya tadinya, yang di sama, main itu yang ada di kepalaku saat ini. iya, itu yang di Kenapa mindset susah? betul, Heeh. itu yang di mindset saya saat itu. Lalu ketika saya mulai ikut kelas, perlahan berubah. Karena teman-teman yang mengikuti kelas juga kan beragam ya, background-nya pun beragam. Ada yang dokter pun ada loh, dokter umum tapi dia seorang, voice over. Iya. Wow. Jadi jangan, apa namanya, ya itulah makanya kenapa kita harus berilmu ya, kita harus mencari ilmu Iya. di tempat yang tepat, jangan salah tempat gitu. Jadi mindset kita pun juga nggak salah. Akhirnya setelah ikut beberapa kelas, baru deh mulai terbuka nih, oh iya ternyata tidak harus, seperti itu gitu. Yang Mmm. penting, be yourself, itu karakter kamu, seperti apa, explore terus suara kita seperti apa, Mhm. ya terus lanjutkan gitu aja sih, jangan pernah berhenti untuk belajar dan praktek, itu. Itu jadi kayak kata-kata untuk menyemangati saya juga nih, Mbak. Harus percaya sama diri Alhamdulillah, sendiri juga ya, yang penting betul, terus latihan, jadi diri mhm, sendiri, dan jangan pernah berhenti untuk belajar gitu ya, Mbak. betul Oke, Mbak, betul, tadi, disebutkan kan beberapa, tiap hari latihan tone suara nih, tentang latihan tone mhm, suara. Nah, boleh nggak nih, Mbak, dipraktekkan, mmm. aku pengen banget denger sebenarnya tone-tone suara jenis-jenisnya tuh apa aja dan seperti apa, Mbak? Ya, silahkan. Kalau kalau jenis suara itu, dari kelas VO yang sudah saya ikuti waktu itu sama Mbak Bondan Okta, kelasnya waktu itu diadakan oleh project dari Mbak Utami Sundari. Jadi beliau berkata kalau jenis-jenis tone suara itu ada 3, yaitu tone yang tinggi atau up, itu contohnya cheerful, semangat gitu ya. Biasanya itu ada di iklan-iklan yang, kayak misalnya apa ya, kayak iklan Anak muda gitu ya, heeh, yang betul, kayak iklan apa, minuman atau betul, apa gitu iya. yang dikonsumsi oleh anak muda gitu ya? Iya, betul seperti itu. Lalu ada tone sedang atau mid ya. Kalau tone sedang itu, ya dia bermain aman ya biasanya. Lalu ada tone rendah, deep deep voice, jadi kayak "Selamat malam, jumpa lagi di acara Silet." Misalnya seperti itu ya. Atau, nah yang bagus itu bisa bisa memainkan di ketiga jenis, 3 karakter suara itu gitu. Jadi ketika dibutuhkan up atau yang tinggi kita bisa, ketika butuh medium atau sedang kita bisa, dibutuhkan yang deep, kita juga bisa. Itu yang lebih bagus sih, kata mentornya. Ya aku pernah Gitu. denger deh, apa Mhm. akunnya Bimuki itu, Ah, beliau yang lengkap ya, bisa suara tinggi, sedang, nah dan deep gitu itu ya. dia. Luar Mudah-mudahan biasa. mudah-mudahan aku bisa ikut kelas beliau. Kelas Sama beliau juga itu, Mbak. iya, Ah, aku pengen banget ikut kelas beliau, kelas, Katisa Julianti juga yang dari Double and Writer, dan masih banyak sih kelas-kelas, VO yang aku, apa namanya tuh, aku incar ya, aku nah, incar, aku list-list-nya jadikan tuh banyak ya, iya, list-listnya. yang aku jadikan pedoman lah gitu ya. Jadi, cuma memang balik lagi ke biaya ya, ya itulah. Jadi ketika kita Iya. sudah serius, otomatis kan, apapun itu lillahi ta'ala, insya Allah jalannya ada aja, mau rezekinya, mau sehatnya, mau kesempatannya gitu. Karena memang, kelas-kelas voice over itu tidak murah dan juga tidak terlalu mahal karena ilmunya itu Masya Allah banget gitu. Mhm. Dari mentor-mentornya itu bener-bener yang, apa namanya, megang kita banget, bener-bener dengerin kita banget, bener-bener ngebimbing kita banget, seperti itu. Mengeluarkan diri kita banget Iya, gitu ya. heeh, betul. Oke, bismillah ya aku coba contohin, mudah-mudahan berkenan soalnya suaraku lagi parau banget ini. Bismillah ya. Ini contoh, berita.
Beginilah kondisi penduduk desa Yangtze di provinsi Sichuan, China. Bentuk tubuh mereka kerdil, yang tertinggi sekitar 90 cm dan yang terpendek 60 cm. Jumlah mereka hampir mendominasi populasi penduduk di desa itu, yakni 36 orang dari total penduduk sekitar 80 orang. Jumlah ini sudah berkurang dari sebelumnya 80 orang. Fenomena ini sangat mengejutkan karena menimpa laki-laki dan perempuan. Are you ready to be the next Power Gen PLN? Setelah sukses dengan generasi pertama, Power Gen PLN kini hadir kembali dengan tantangan baru buat kamu. Kalau kamu jadi konten kreator PLN, konten kayak apa sih yang bakal kamu bikin? Tunjukkan karya terbaikmu sesuai tantangan ini ya. Upload ke Instagram dan mention @PowerGenPLN, @UI_P2B, dan @Sinergi Bicara. As fresh snow blanketed the grounds of the kingdom, the white knight gazed out upon the sprawling valley, sighed to himself, and said, I must be the loneliest knight in all of the land. Bagi teman-teman yang mau memulai juga di dunia voice over, dunia suara seperti aku, peralatan perang yang utama itu adalah suara pastinya. Lalu ketika sudah punya suara, bagaimana nih? Selanjutnya, ilmu. Kita mencari ilmu di tempat mentor yang tepat. Mentor-mentor profesional yang nantinya akan membantu kita untuk mendalami ilmu apa sih sebenarnya dan seperti apa dunia voice over dan dunia suara ini. Lalu jangan lupa sering-sering bikin portofolio, bisa lewat dari voice over challenge atau video-video reels yang di-share di Instagram ataupun di Facebook atau sosial media lainnya. Lalu jika memang punya rezeki lebih, bisa juga membeli mic yang mumpuni, mic kondensor, dan jangan lupa laptop juga. Ya, jadi mic dan laptop untuk awal-awal. Lalu jangan lupa juga dekati teman-teman sevisi misi dan seperjuangan. Itu bisa kita follow akun-akun Instagram atau Facebook atau TikTok para pejuang VO talent. Itu contohnya seperti follow mentor-mentor seperti Kak Bimoki, Kak Tisa Julianti, Kak Utami Sundari, lalu ada Kak Nurul Ulfa, dan masih banyak lagi VOT talent yang apa namanya, yang bisa kita follow. Ada Kak Anita Marta, Kak Michael Runtuwene, wah pokoknya masih banyak deh. Itu salah satu akun, mereka bersedia sekali jika kita follow akun Instagramnya, dan akun-akun Instagram mereka, feed Instagram mereka atau story-story mereka itu juga seringkali memberikan ilmu-ilmu seputar dunia suara atau info-info challenge juga, seperti itu. Dan juga ikut komunitas suara seperti Cafe DAI, Dubber and Writer, lalu ada BVO, ada The Voice Over Club, dan masih banyak lagi. Itu aja Mbak Ipit, semoga berkenan dan bermanfaat ya. Buat para pejuang suara, semangat, jangan putus asa, dan mindset yang harus ditanam, itu yang sedang saya tanam juga saat ini, adalah suara itu tidak ada bagus dan tidak ada jelek. Suara itu punya pasarnya sendiri. Suara, masing-masing suara para pejuang suara pasti punya rezeki kliennya masing-masing. Jadi semangat terus para pejuang suara. Terima kasih Mbak Ipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.